Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Invi yang biasa disebut Ivi bisa menjumpai teman-teman lagi di channel Ivi Lewihana. Sekarang ini tepat tanggal 1 April 2022. Nah, di bulan April ini saudara kita yang seberang, saudara kita yang kita kasihi sedang akan menunaikan ibadah puasa. Jadi bulan ini adalah bulan suci Ramadan bagi mereka, bagi teman-teman saudara yang di seberang sana. Nah, itu artinya kalau nama lengkap saya adalah Invi Rizky Ramadan. Itu artinya pada 34 tahun yang lalu ibu saya sedang melahirkan saya di bulan April. Jadi bulan ini adalah bulan kelahiran saya. Ya, salah satu tanggal di bulan ini adalah bulan kelahiran saya. Dan saya senang sekali di usia yang ke-34 ini Tuhan terus memberikan saya kekuatan, semangat yang baru. Hati yang selalu baru. Meski banyak sekali lembah yang curam dan sering kali saya menaiki gunung yang tinggi. Tetapi Tuhan selalu membuat saya untuk bisa melakukan apa yang seharusnya saya tidak mampu untuk lakukan. Dan bersyukur juga bahwa pada hari ini saya bisa terus melayani Tuhan dengan video-video kesaksian saya, karena memang channel YouTube ini saya buat untuk melayani Tuhan dalam bidang kesaksian. Kesaksian-kesaksian yang saya sharing sama teman-teman ini biasanya terus saya doakan dulu, biasanya saya tanya dulu sama Tuhan, atau juga biasanya Tuhan yang memberikan hikmat di dalam hati saya untuk saya kesaksian apa. Dan di hari ini Tuhan memberikan hikmat tentang berpuasa, ya. Saya juga nggak tahu kok bisa momennya itu sama ya, berpuasa. Bagi orang Kristen, berpuasa tentu bukan hanya untuk makan dan minum saja. Maksudnya bukan hanya menahan rasa lapar dan haus saja, tetapi berpuasa sendiri itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita sepaket dengan doa-doa puasa ya, untuk mendekatkan diri, untuk bisa juga untuk sebagai hal untuk meminta kepada Tuhan, ya. Tapi yang jelas ketika kita berpuasa tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyalibkan daging ini supaya kita menunggal dengan Tuhan. Dan ngomong-ngomong tentang puasa juga, sebenarnya saya nggak tahu juga kenapa kok bisa pas pada waktu ini saya memberikan kesaksian pada waktu saudara kita di seberang itu menunaikannya. Pada bulan-bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya lupa tepatnya, tempat di mana saya beribadah, tempat di mana saya dikembalakan, sedang mengadakan puasa raya. Jadi kita puasa raya, puasa bersama untuk mendoakan beberapa hal pokok doa. Ketika saya ingin berpuasa, ya, saya menjalankan puasa. Tetapi pada waktu di tengah-tengah itu Tuhan menyuruh saya untuk puasa bicara. Jadi artinya saya ini
saya tanya sama Tuhan, maksudnya puasa bicara bagaimana? Tidak mungkin saya tidak bicara sama sekali. Tidak mungkin saya ini nggak ngomong sama sekali karena saya seorang sales. Saya bekerja, saya juga seorang ibu. Ya nggak mungkin kalau saya nggak ngomong sama sekali. Bisa-bisa nanti saya dipikir bisu. Tetapi Tuhan memberikan perintah bahwa saya mesti puasa bicara yang tidak perlu. Saya hanya boleh bicara untuk urusan firman Tuhan, kesaksian, pelayanan, dan juga urusan pekerjaan. Dan jikalau nanti di rumah saya berbicara yang seperlunya saja. Tetapi saya nggak mau, karena itu sangat susah menurut saya. Mending saya puasa makan dan minum ya, karena saya hanya menahan beberapa jam dan kemudian saya bisa makan dan minum sesuka saya. Tetapi kalau puasa bicara itu tidak terbatas waktu sampai waktu yang ditentukan, sampai tanggal yang ditentukan. Dan itu nggak enak banget ya. Sampai pada akhirnya saya mengalami berbagai-bagai kegagalan di dalam kehidupan ya. Maksudnya kegagalan di dalam berbagai hal itu dan kesalahan-kesalahan. Kemudian saya bertobat kepada Tuhan dan saya mau puasa bicara. Saya coba puasa bicara ya, nggak usah beberapa hari, sehari aja sudah gagal, ya, sehari aja udah gagal. Karena ketika saya harus berkumpul sama teman-teman gitu, nanti yang diomong itu ada aja, ya. Apalagi kalau cewek biasanya gibah, biasanya gosip. Udah deh, akhirnya gagal saya puasa. Terus saya minta ampun sama Tuhan. Beberapa hari lagi Tuhan menegur saya disuruh puasa lagi untuk bicara. Saya puasa lagi. Dan di hari yang kedua atau ketiga gitu gagal, ya. Saya marah, saya emosi. Jadi teman-teman banyak mungkin yang menganggap saya ini orang yang baik hati, orang yang lemah lembut, orang yang tabah dan kuat gitu ya. Tapi perlu diingat saya ini manusia biasa. Jadi saya juga ada kekurangan, banyak kekurangan yang harus tetap saya bergumul untuk berubah. Salah satunya saya ini orang yang emosian, orang yang mudah marah, orang yang emosi ya. Dikarenakan saya dari kecil latar belakang saya sudah saya merasakan hal-hal yang harusnya nggak saya rasakan lebih dahulu, dan itu membuat emosi saya itu meluap-luap, ya, membuat saya itu merasa nggak sabaran gitu ya, dan merasa diri saya kadang-kadang paling benar, paling susah, paling menderita begitu. Dan itu yang area itu yang Tuhan mau ubahkan saya. Jadi Tuhan itu sangat baik ya, bahwa Dia itu mengubah setiap manusia agar semakin serupa dengan Tuhan. Jadi banyak area yang Tuhan itu mau berperkara kepada manusia supaya manusia itu tetap di dalam kehendak Tuhan. Ya banyak area kan ya. Banyak area. Saya ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan di banyak area, terutama area seks itu yang sudah saya saksikan berkali-kali. Tuhan terus mendidik saya sampai saya itu benar-benar bisa untuk menguasai diri. Tetapi yang saya tidak pernah sadari yaitu mengapa Tuhan menyuruh saya untuk puasa bicara. Dan sampai pada akhirnya, sampai hari ini pun saya belum pernah berhasil untuk puasa bicara itu. Saya selalu gagal dan di sini saya ingin kesaksian itu jujur dan apa adanya, tidak ada suatu manipulasi atau tidak ada suatu yang biar saya kelihatan sok baik gitu ya. Tidak, bahwasanya saya saksi Tuhan, saya saksi mengikut Tuhan
di dalam perjalanan saya menjadi saksi Tuhan itu saya sering gagal. Ya, saya eh, saya eh, saya sering gagal untuk mengikut Tuhan. Saya sering gagal di dalam pe- di dalam di dalam pengikutan Tuhan ya. Tetapi saya tidak mau gagal. Saya tidak mau menjadi pengikut Tuhan yang gagal. Jadi saya terus mencoba ya untuk saya itu taat, dan tetap ternyata sampai pada titik di mana saya begitu banyak mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, yang berbarengan. Ya. Terus Tuhan mengingatkan lagi untuk kuasa berbicara, dan Tuhan mengingatkan saya tentang ayah atau bapak dari Yohanes, yang pada waktu itu sampai bisu. Mengapa Tuhan membuat bapak dari Yohanes ini bisu atau tidak bisa bicara? Karena dijelaskan supaya rencana Tuhan tidak gagal. Karena kalau misalkan dibiarkan bisa bicara, dia akan berkata, mana mungkin hal itu akan terjadi, mana mungkin aku bisa punya anak. Maka apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Sebab hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Ketika lidah itu berbicara A, maka yang terjadi menurut perkataan kita, menurut iman kita. Makanya dibuat bisu sama Tuhan supaya dia tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Rupanya Tuhan sudah tahu bahwa dia pasti akan mengatakan hal-hal yang akan menghentikan rencana Tuhan. Makanya dibuat bisu sampai Yohanes lahir. Barulah ketika Yohanes lahir, ketika ibunya dan perempuan-perempuan lainnya ingin memberikan nama, kemudian dibukalah mulut itu oleh Tuhan dan mengatakan bahwa bayi itu harus dinamakan Yohanes. Kemudian Tuhan mengingatkan itu kepada saya, sampai Tuhan bilang, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang harusnya terjadi tapi tidak terjadi, dan banyak hal yang harusnya tidak usah terjadi tapi itu terjadi. Oleh karena kamu tidak mau kuasa bicara, oleh karena kamu tidak taat kepada firman-Ku untuk kuasa bicara. Banyak kutukan yang kamu lontarkan dan banyak berkat yang tidak jadi kamu terima karena kamu tidak mau kuasa bicara. Saya ditegur oleh Tuhan dengan kasih. Saya ditegur oleh Tuhan dengan pengampunannya. Dia menegur dengan pengampunannya. Dan kemudian saya mau lagi untuk bertobat, dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya sering kali membangkang, saya masih tidak mau mengalahkan daging saya masih jauh dari kata sempurna. Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk taat kepada Tuhan dan kembali mencoba untuk puasa? Dan lagi-lagi, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Ketika dia mengatakan, ya, aku mau bangkitkan kamu lagi. Ayo semangat, belajar puasa bicara. Belajar tidak bicara. Belajar tidak usah mengatakan hal-hal yang memang nggak usah perlu. Jadi diam. Dan saya ini orangnya cerewet. Saya ini orangnya itu banyak ngomong ya, seneng ngomong gitu. Bagaimana jika Tuhan menyuruh saya puasa bicara, itu amat sangat susah. Kalau memang kita diam, kita orangnya pendiam, kita orangnya penyabar, kita orangnya itu slow gitu ya. Itu mungkin gampang ya, karena memang kita nggak seneng ngomong ya, malah kalau disuruh Tuhan untuk puasa bicara mungkin itu enak.
Tapi bagi saya itu adalah hal yang sangat-sangat susah. Tetapi saya tidak mau miss, tidak mau miss dari rencana Tuhan. Oleh karena kelalaian saya, oleh karena ketidaktaatan saya, akhirnya banyak hal yang harusnya terjadi dan banyak hal yang harusnya tidak terjadi. Itu menjadi kebalikan. Dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan terus memberikan saya teguran, terus memberikan saya pengampunan dan kesempatan untuk bertobat dan semakin serupa dengan Tuhan. Adakah teman-teman juga pernah mengalami hal yang seperti saya? Ketika Tuhan memberikan suatu hikmat atau perintah, atau seperti ada seperti ada gerakan di dalam hati untuk melakukan suatu hal, tetapi kita melawan. Boleh sharing dan boleh berbagi di kolom komentar. Ataukah teman-teman juga selalu taat, dan bagaimana caranya kita bisa begitu mudahnya untuk taat kepada Tuhan? Saya butuh untuk saran dan komentarnya teman-teman di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal dan saling berbagi, saling mendoakan, saling mengasihi. Jadi di bulan ini kan pada waktu itu kan puasa raya, pada waktu bulan-bulan, saya lupa bulannya apa, itu kan puasa raya, semua jemaat itu memaklumkan puasa raya, dan saya gagal. Jadi sekarang saya harus menjalaninya sendiri untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup saya memang harus taat. Dan saya akan sharingkan kembali bagaimana hasil dari puasa bicara saya. Apakah saya berhasil untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena ada lagu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biarlah bukan hanya nyanyian saja. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita tidak taat dengan perintah Tuhan? Hal itu saya alami. Saya tidak taat sama Tuhan, dan saya mau belajar kembali taat selagi saya diberikan kesempatan, selagi saya diberikan waktu untuk taat. Saya nggak ngerti kenapa saya harus puasa bicara. Ya, saya nggak ngerti apa yang dimaksud Tuhan, banyak hal yang nggak harusnya terjadi dan banyak hal yang harusnya terjadi, tapi itu terbalik. Saya nggak ngerti itu apa. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan yang memerintahkan, dan kalau Tuhan yang memberikan suatu hikmat, itu pasti yang terbaik buat kita. Itu pasti yang sempurna buat kita. Kitanya aja yang nggak ngerti, kitanya aja yang nggak mau patuh, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Demikian dulu kesaksian saya hari ini. Saya tunggu komentarnya, saya tunggu masukannya, dan saya juga tunggu doanya agar saya bisa semakin melayani Tuhan, semakin murni di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di di video-video saya berikutnya, tetap di channel Ivi Lewihana. Tetap semangat di dalam Tuhan, jangan putus asa apapun yang terjadi. Shalom teman-teman, see you.